Insyaallah kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi inti. Nah, kita akan langsung menyimak kajian dengan tema terorisme antara fakta dan propaganda yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullah ta'ala. Kepada Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad, insyaallah kita berada pada hari ke-20 bulan Jumada Al-Akhirah 1446 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, tempat yang suci dan penuh berkah, tempat yang paling dicinta oleh Allah, sebagaimana dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ila Allah fil ardi masajiduha wa abghaduha aswaquha. Tempat paling dicinta oleh Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Kalau Allah cinta masjid, berarti Allah cinta dan senang kepada orang yang di masjid beribadah. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang punya peran dan andil terlaksananya kajian sederhana ini. Kita berharap majlis ini adalah majlis yang diberkahi oleh Allah. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Kata beliau, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah, masjid ini. Di sana mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, maka pasti akan turun untuk mereka as-sakinah, perasaan tentram, hilangnya kegundahan di rumah Allah. Dan rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Dan para malaikat pun berkumpul di majlis-majlis itu. Dan Allah memuji mereka di al-mala'il a'la, penduduk langit, yaitu di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah Rabbul Alamin di hadapan makhluk suci, di hadapan para malaikat. Harapannya majlis ini Allah jadikan bagian dari yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, majlis kita dengan tema yang telah diumumkan, yaitu terorisme
antara fakta dan propaganda. Ini sebenarnya adalah sebuah majelis, sebuah kegiatan yang tujuannya adalah mengamalkan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Dalam upaya saling menguatkan antar elemen masyarakat, dalam upaya saling menguatkan dengan pemerintah kita, dalam mengentaskan dan melindungi anak bangsa dari sebuah bahaya yang besar. Bahaya terhadap akidahnya, bahaya terhadap negerinya, yaitu terorisme. Semoga bentuk ta'awun atau kerjasama yang sederhana ini diberkahi oleh Allah dan mendatangkan manfaat. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah perlu diketahui bahwa terorisme adalah sebuah paham yang tindakannya dinamakan teror. Pelakunya dinamakan teroris. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI disebutkan bahwa teror adalah sebuah upaya untuk menciptakan rasa takut dan rasa ngeri kepada pihak lain. Tindakan seperti ini dalam tinjauan agama kita, agama Islam, adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Namun sebelum itu penting kita ketahui bersama bahwa terorisme muncul dan lahir dengan latar belakang yang beragam. Ada terorisme yang muncul dikarenakan kepentingan ekonomi. Baik sifatnya individual, kepentingan ekonomi seseorang, sehingga dia siap melakukan teror, mengancam lawannya, rivalnya dalam bidang ekonomi. Atau kepentingan ekonomi yang bersifat komunal, sebuah komunitas tertentu, profesi tertentu, mengancam, menyerang pihak lain yang dianggap mengganggu, mengurangi rezekinya. Atau ekonomi, kepentingan ekonomi dalam tingkat negara. Sebuah negara siap melakukan teror kepada negara lain untuk keserakahan ekonominya. Dan ini terjadi dalam sepanjang sejarah manusia. Ada juga terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik tertentu. Siap melakukan teror, intimidasi, merusak, menghancurkan, memukul, menjatuhkan kredibilitasnya dan seterusnya. Yang mengarah ujungnya kepada kekerasan. Begitu juga terorisme bisa muncul karena faktor kesukuan, kedaerahan. Semua itu fakta yang terjadi. Terorisme juga bisa muncul karena latar belakang agama. Kalau berbicara tentang latar belakang agama yang memunculkan terorisme, maka perlu diketahui tidak hanya agama Islam. Terorisme juga ada pada hampir semua agama. Untuk jenis terorisme yang dilatar belakangin oleh ekonomi ataukah politik bukan topik pembahasan kita. Begitu juga yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama tertentu. Tadi saya katakan tidak hanya Islam. Kita masih ingat apa yang terjadi di Selandia Baru. Seorang beragama Kristen dengan senjata berat yang sulit untuk dimiliki oleh sipil masuk ke sebuah masjid. Saudara kita sedang sholat Jumat. Ya, kalau cuma FN atau senjata pistol kecil, ini senjata besar.
saudara kita yang sholat Jumat itu diberondong. Puluhan muslim wafat di masjid, bukan di pasar. Begitu juga seorang biarawati di India meledakkan dirinya di sebuah masjid, menyerang kaum muslimin. Seorang biarawati, perempuan beragama Hindu, meledakkan dirinya di sebuah masjid. Masih ada di ingatan kita dan masih basah apa yang terjadi pada saudara kita di Rohingya. Bukan 10-100 ribu orang yang terbunuh, puluhan ribu orang dan ratusan ribu orang telah mengungsi, eksodus, meninggalkan tanah kelahirannya, terpencar di berbagai negara. Ini adalah teror besar-besaran yang dilakukan oleh non-muslim. Begitu juga teror dalam sekte-sekte Yahudi, dalam internal mereka ataukah kepada selainnya. Apa yang terjadi di Palestina itu adalah teror besar, hendak merampas negeri kaum muslimin dan menginjak-injak kesucian dan kehormatan Al-Baitul Maqdis, salah satu kehormatan dalam Islam. Itu juga adalah teror. Tapi semua itu bukan pembahasan kita dalam kajian ini. Pembahasan kita dalam kajian ini adalah terorisme yang diatasnamakan Islam. Maka ini adalah tugas kita untuk membersihkan nama Islam dan kesuciannya dari tindakan-tindakan dan paham-paham yang mencemarinya. Sebelum nanti sebagaimana tadi disebutkan oleh ayah kita Kiai Haji Harun sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Pangandaran, untuk bisa dijelaskan bedanya antara jihad dengan terorisme dan bahwasanya terorisme bukan bagian sedikit pun dari jihad sebagaimana difatwakan oleh MUI. Penting untuk juga kita mengetahui apakah terorisme itu sebuah fakta. Terorisme yang diatasnamakan Islam. Sekali lagi kita fokus dalam pembahasan ini. Apakah terorisme yang diatasnamakan Islam, diatasnamakan jihad itu adalah sebuah fakta, ada kenyataannya, atau hanya sebatas propaganda? Hanya sebuah isu atau reklame untuk mendukung kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak ada faktanya. Ini penting untuk dibahas karena sebagian pihak menilai bahwa terorisme itu propaganda, baik tingkat regional maupun tingkat internasional. Kalau tingkat internasional, kata sebagian mereka, motor dan bapak terorisme itu adalah Amerika, yang sengaja menciptakan kelompok-kelompok tertentu di internal kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji. Demikian terjadi tarik-menarik dalam permasalahan ini, fakta ataukah propaganda. Tetapi kenyataan memberitakan kepada kita, kenyataan menyebutkan bahwa memang terorisme itu fakta. Terjadi penyerangan, peledakan, pengerusakan, pembunuhan, pengeboman. Dan fakta juga menyebutkan bahwa itu diatasnamakan Islam. Jadi itu bukan suatu isu yang tidak ada kenyataannya. Tapi di sisi lain,
Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yastaduna fi al-ma'il akir. Mereka mengail, memancing di air keruh. Air keruh itu ada, dibikin keruh, kemudian dia memancing di situ. Maka yang terpenting sekarang adalah bagaimana kaum muslimin punya ketahanan. Ketahanan ilmu, ketahanan akhlak, ketahanan ibadah, dan akidah. Agar kita tidak dibikin keruh oleh orang-orang yang memang tidak menyukai Islam. Saya yakin semua yang hadir di masjid ini dan saudara-saudara kita muslim lainnya yang belum hadir, mereka semua beriman kepada firman Allah, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha kaum Yahudi dan Nasara terhadap kalian, wahai umat Islam, sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Ini berita dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Di dalam kitab suci kita, Allah mengabarkan salah satu makhluknya yang diciptakan yang beragama Yahud dan Nasara, bahwa mereka tidak akan pernah ridha. Berarti mereka punya ambisi dan misi terus sampai hari kiamat. Mungkin begitu Pak Kiai Haji Harun. Iya. Enggak ada boleh umat Islam mengatakan, oh enggak, mereka enggak punya niat jelek kepada kita. Bagaimana ini berita dari Allah yang menciptakan dan yang tahu karakternya dan apa yang mereka sembunyikan. Dan ayat-ayat lain yang semisal ini dalam Al-Quran tidak cukup waktu menyebutkannya. Maka umat Islam waspada. Sebagai individu, sebagai warga individu muslim, sebagai warga negara, sebagai sebuah organisasi, sebagai bangsa dan negara, waspada wahai umat Islam. Dan Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim dan berdiri dengan izin dan rahmat Allah. Kemudian perjuangan para pendahulu negeri kita dari kaum muslimin. Itu banyak yang cemburu, banyak yang tidak suka. Negeri Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah dan pekikan takbir umat Islam di berbagai pelosok, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 diabadikan oleh para pendahulu kita. Apa? Dikatakan di sana atas berkat rahmat Allah. Bukan atas berkat rahmat Tuhan, tapi atas berkat rahmat Allah, kata para pendahulu negeri ini. Allah, kata mereka. Ini penting dibudayakan oleh anak-anak muslimin. Allah lafzul jalalah, yang mulia. Para pendahulu negeri ini mengerti bahwa Indonesia merdeka bukan murni karena perjuangan, tapi atas berkat rahmat Allah. Kemudian dengan izin dan takdir Allah, para pejuang-pejuang muslim dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Ini kondisi tidak disukai. Banyak yang cemburu. Terlepas Indonesia adalah sebuah negeri yang berposisi pada posisi strategis, memiliki nilai strategis ekonomi, politik, dan hankam. Posisi Indonesia ini menjadi primadona. Maka harus dilumpuhkan kekuatan-kekuatannya. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah para negara adidaya dan adikuasa ingin mempertahankan hegemoni mereka. Era penjajahan sudah tidak ada di sekarang ini, tapi mereka ingin mempertahankan pengaruhnya di negara-negara bekas jajahannya untuk kepentingan berikutnya. Dengan cara apa? Antara lain menumbuh kembangkan terorisme.
yang akan menimbulkan konflik internal antar umat Islam dan mencoreng nama baik muslimin. Dan mereka pandai. Perlu diketahui bahwa mereka juga punya peran dalam pembentukan kelompok semisal Al-Qaeda. Amerika punya peran besar. Kalau sudah dirasa cukup, ya, sandiwara yang mereka buat, dimunculkan Islam sebagai tokoh antagonis perlawanan terhadap mereka, ujung-ujungnya, endingnya, tokoh antagonis ini kalah. Yang menang adalah tokoh utama. Maka dari itu, Usama bin Laden sudah ada sejak sekian tahun yang lalu. Kalau mereka mau membunuh Usama 20 tahun yang lalu, nggak sulit. Nggak sulit. Tapi punya kepentingan di balik itu. Kalau masih ingat, saya ingin menggambarkan di sini bahwa ternyata terorisme itu fakta yang mengandung unsur propaganda. 11 September tahun 2001. Terjadi apa pada waktu itu? Pengeboman terhadap menara kembar WTC. Dibuktikan oleh para ahli di Amerika sendiri sebagai pihak oposisi bahwa robohnya menara kembar WTC itu nggak normal. Kalau hanya sekedar serangan sebuah pesawat. Digambarkan gedung dengan tinggi itu yang ditabrak bagian atasnya, kok bisa dia rontok sampai ke pondasi itu? Dibuktikan oleh mereka, oleh para ahli, bahwa kekuatan pesawat dengan kecepatan sekian yang menabrak ujung atas menara kembar tidak mungkin akan merobohkan menara kembar. Ternyata di sana banyak saksi yang menyampaikan bahwa terdengar suara di arah pondasi. Bersamaan dengan atau menjelang pesawat itu meledak. Robohlah menara kembar itu. Amerika terbungkam. Gak bisa membantah ini. Pentagon bisa dimasukin pesawat. Maaf, Pentagon itu tidak sama dengan berbagai fasilitas di negeri kita. Mereka memiliki sistem radar yang bisa membaca ratusan kilometer bahaya apa yang mau mendekat ini. Masa pesawat yang katanya itu sebenarnya pesawat sipil nggak bisa dideteksi oleh Pentagon? Disebutkan alasan-alasannya bahwa ini semua permainan. Kita mengatakan Yahudi memang ahli makar. Tapi bukan ini pembahasan kita. Kenapa? Karena di sisi yang lainnya, Usama bin Laden dan grupnya itu menyatakan bertanggung jawab atas peledakan itu. Bingung nggak kita? Usama bin Laden dan grupnya menyatakan kami yang melakukan itu. Ayyuhal muslimun yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah yakin, seyakin-yakinnya bahwa mereka al-Yahud dan Nasara akan terus membuat makar jahat terhadap kaum muslimin, mencemarkan nama baik Islam, mencemarkan nama baik Al-Quran, mencemarkan nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu itu sebagai umat Islam, maka jangan kita memberi kesempatan dan peluang. Mereka bisa berbuat itu karena mendapatkan peluang di anak-anak muslimin. Mereka bisa melancarkan makarnya dengan membuat gerakan terorisme, menanamkan dan menumbuhkan paham terorisme di tengah muslimin karena mereka merasa mendapatkan celah dan peluang. Maka kita harus memiliki benteng yang kokoh. Bagaimana caranya membentengi umat Islam, diri kita,
dari makar mereka, pertama adalah thalabul ilmi. Belajar Islam dengan sebenar-benarnya. Jangan belajar Islam itu jadi sambilan. Karena Islam itu milik kita, agama kita, kebutuhan kita. Perlu disosialisasikan kepada umat Islam untuk belajar Islam. Dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata beliau alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'di abadan ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian wahai umatku dua warisan penting. Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selamanya, termasuk tersesat dengan paham terorisme salah satunya. Selama, kata Nabi, kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnahku. Sunnah maksudnya bukan yang mustahab-mustahab. Sunnah itu dalam bahasa hadis ini maknanya adalah prinsipku, metodeku di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Itu sunnah. Sanna, sunnatan. Cara, metode pemahaman dan penerapannya. Nabi yang memberi rambu-rambu tadi. Islam dan Al-Quran di dalamnya itu bukan turun. Al-Quran ini diwahyukan dalam 100-200 tahun yang lalu, tapi sudah 1400 tahun yang lalu lebih. Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW membacakan ayat demi ayat, surat demi surat kepada para sahabatnya, dijabarkan dan dirinci oleh Nabi, disaksikan dan didengar oleh sahabatnya, sehingga para sahabat itu adalah generasi pertama Islam yang belajar Islam langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada orang lain. Langsung dari sumbernya. Inilah para sahabat Nabi. Sehingga kalau kita mau memahami ayat-ayat Al-Quran, ketahui dan sadari bahwa di situ ada murid-murid Nabi. Betapa indahnya kehidupan keislaman mereka. Suatu hari Nabi didatangin oleh seorang wanita ke rumahnya, ingin mengadukan tentang suaminya. Kata Aisyah, kebetulan Nabi berada di rumah istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Duduk di balik dinding rumah Rasul. Kata Aisyah, aku gak mendengar apa yang dikeluhkan oleh wanita itu, padahal di balik dinding. Gak dengar, dekat, tapi gak dengar. Wanita itu berbicara dengan suara yang lembut, yang rendah. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran. Dari langit yang ketujuh, Allah wahyukan. Qad sami'a Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluhkan kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya. Berarti memang penerapan Islam itu langsung dipantau oleh Allah pada waktu itu. Kejadian demi kejadian yang disebutkan dengan sebab apa? Sebab nuzul, sebab turunnya sebuah ayat. Itu disaksikan dan didengar oleh para sahabat. Dan banyak peristiwa yang lainnya. Kalau kita ingin memahami dalil-dalil tentang ayat jihad, ayat yang memerintahkan kita untuk berperang, ketahui bahwa ayat ini bukan turun 300 tahun yang lalu. Sudah 1400 tahun lebih diturunkan dan diwahyukan oleh Allah kepada nabinya, diajarkan dan diterapkan.
Kemudian diakhiri Islam dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian limpahan nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana? Yang diridhai oleh Allah, yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan, diterapkan oleh para sahabatnya, di bawah langsung bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai, sempurna. Mendengar ayat ini, atau Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, guru daripada siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, mengatakan tentang ayat di surat Al-Maidah, "Ma lam yakun yauma idin dinan, falaisal yauma din." Segala sesuatu yang tidak termasuk bagian dari Islam pada saat ayat itu turun, maka pada hari ini, kata Imam Malik, bukan bagian daripada Islam. Imam Malik mengatakan hari ini kapan? 1200 tahun lebih yang lalu. Ayah, nenek, kakek kita belum lahir. Sehingga kita yang hidup di zaman ini, yang punya kemauan, punya keinginan mengamalkan Islam, bagus. Punya semangat untuk mempelajari hukum-hukum agama, terpuji. Tetapi belajarilah Islam sesuai dengan sumbernya Al-Quran dan Sunnah, di bawah penjelasan, pengamalan, penerapan murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabatnya. Nah, sekarang kita kembali. Bukankah para teroris saat melakukan aksinya, mereka itu bukan kosong dari dalil? Enggak. Mereka itu dengan dalil. Karena tindak pidana terorisme ini berbeda dengan tindak pidana umum yang kaitannya dengan urusan syahwat, mencuri, merampok, dan seterusnya. Pelaku pencurian, pelaku perzinahan, pelaku perampokan dan perjudian itu lebih mudah untuk sadar, dan dianya sendiri merasa kotor. Berbeda dengan pelaku tindak pidana terorisme. Mereka merasa sedang berjuang. Mereka merasa sedang berjihad membela Islam. Sehingga sulit untuk rujuk. Sulit untuk bertaubat kecuali bimasyiati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kehendak Allah. Nah, jangan dikira bahwa para teroris itu tidak memiliki dalil dalam tanda kutip. Mereka meyakini bahwa tindakannya bagian daripada jihad. Mereka berdalil dengan ayat-ayat semisal, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin." Wahai sekalian nabi, tegakkanlah jihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di Al-Quran minimalnya 2 kali ayat ini. Dan perintah-perintah perang yang lainnya, waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian. Tidak cukup kita bicara menyebutkan dalil-dalil Al-Quran tentang jihad. Baik yang sifatnya konteksnya perintah, atau himbauan, atau pujian terhadap para mujahidin, atau pahala dan ganjaran yang akan Allah berikan kepada para mujahidin. Itu semua ada dalam Al-Quran. Al-Quran kita ini. Apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa Al-Quran mengajarkan terorisme? Enggak ada. Apakah kita akan mengatakan bahwa Al-Quran mengajarkan kekerasan? Tidak. Tetapi penerapan dan prakteknya ini yang sering dilupakan.
Sebelum kita berbicara tentang jihad, jihad adalah salah satu ibadah. Salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu ibadah. Nggak boleh ada seorang muslim mengingkari atau mengolok-ngolok amalan yang namanya jihad. Nggak boleh. Jihad adalah ibadah sebagaimana sholat, haji, puasa juga adalah ibadah. Semuanya diperintahkan oleh Allah. Nabi kita melakukannya. Nabi Musa melakukannya. Para nabi-nabi Allah melakukannya. Tapi sebagaimana sholat itu diperintahkan berulang kali di dalam Al-Quran. Al-Quran juga merinci beberapa hukumnya dan dirinci lebih jauh lagi dan dijabarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama. Salat telah diletakkan oleh Al-Quran dan Sunnah ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kalau orang mau melakukan salat tanpa peduli rukunnya, nggak sah salatnya. Contoh rukun itu apa? Di antara rukun membaca Al-Fatihah. Karena Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an atau bil Fatihah. Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dia Allahu Akbar salat. Ikhlas, khusyuk, ngadep ke kiblat, sudah tiba waktunya, tapi dia langsung Allahu Akbar. Wal asri innal insana lafi khusr. Loh, Pak, mana Al-Fatihahnya? Oh, enggak apa-apa enggak baca Al-Fatihah. Loh, Pak, enggak boleh, kamu jangan sok pintar. Jangan gampang nyalah-nyalahin orang ya. Loh, ini Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bukan saya, Pak. Oh, di Al-Quran nggak ada kok. Apa ada di Al-Quran bahwa kita harus baca Al-Fatihah? Nggak ada. Secara khusus di dalam Al-Quran bahwa kalian tegakkan sholat dengan membaca Al-Fatihah, nggak ada. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rukun. Termasuk rukun sholat, sujud, ruku, i'tidal. Harus lengkap. Gak boleh sembarangan. Begitu juga syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat sholat? Dukhulul waqti. Tibanya waktu sholat. Wa al-ittijah ilal qiblah. Menghadap ke kiblat. Ini syarat sahnya sholat. Al-wudu. Wudu. Syarat sahnya sholat. Kalau ada nih sekarang orang muslim masuk ke masjid An-Najah ini ya. Pakai jubah putih, pakai minyak wangi, sudah berwudu, bagus wudunya. Sholat, ikhlas, nggak ingin dipuji orang dan dilihat orang. Menghadap ke kiblat. Rukun-rukunnya dikerjakan dari A sampai Z, dari alif sampai iya, lengkap. Mau sholat zuhur jam 10.34 sekarang ini. Sekarang ini sholat zuhur. 4 rakaat. Ditanya oleh takmir, Pak, sholat apa 4 rakaat? Sholat zuhur. Maaf Pak, belum tiba waktunya. Kalau dia menerima, oh iya, belum tiba waktunya. Belum, tunggu Pak nanti jam sekian. Oh ya, nggak apa-apa, diulangin lagi. Dia tidak berdosa, karena nggak tahu. Tapi kalau setelah diberitahu, dinasehatin, disampaikan dalilnya, dia mengatakan, oh nggak apa-apa, yang penting sholat itu ikhlas. Lupa, syaratnya kurang. Sholatnya nggak sah. Ah, kamu ini suka memvonis ya. Menangnya sendiri, enggak. Kamu ini intoleran. Loh, Pak, ini Allah yang menyebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada kaum mukminin dengan batas-batas waktu yang telah diletakkan. Dari mana kita tahu bahwa zuhur itu dilakukan setelah matahari tergelincir
dari jantung langit ke arah barat. Dari Rasul, nggak ada di dalam Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas nggak ada. Berarti Nabi itu bertugas untuk merinci, menjabarkan, memberi contoh pelaksanaan ibadah-ibadah. Tanpa saya sebutkan ibadah yang lainnya, haji dan seterusnya. Cukup sholat sebagai contoh. Demikian juga jihad. Perintahnya jelas dalam Al-Quran, sama seperti sholat. Dalam hadis juga demikian, pelaksanaannya. Bahwa jihad itu ada ketentuan-ketentuan, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Barang siapa yang ingin melaksanakan ibadah, tetapi dia tidak mempedulikan aturan-aturan yang Allah letakkan, berarti dia tidak menghormati ibadah tersebut. Ya, dia tidak menghormati aturan Allah, semaunya sendiri. Dia telah mencoreng nama baik ibadah tersebut dan mencemarinya. Begitu juga jihad. Apa syarat-syarat jihad? Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sesungguhnya penguasa itu, pemerintah itu, pimpinan negara itu adalah perisai yang, kata Nabi, peperangan jihad dilakukan di bawah komando pemerintah. Nabi yang mengatakan di dalam Sahih Bukhari. Coba lihat penjelasan para ulama kita. Dari mazhab yang mana aja. Mau mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Semuanya menjelaskan. Bahwa jihad dalam pelaksanaannya harus di bawah pimpinan pemerintah. Izin dan komando pemerintah. Bukan kelompok-kelompok. Saya misalkan sebagai pengasuh pondok pesantren. Punya 500 atau 1000 santri. Kemudian saya mengangkat diri sebagai amir, sebagai pimpinan yang dibaiat. Ini lagi bicara baiat. Baiat itu bukan untuk ustadz, bukan untuk pimpinan pondok. Baiat itu untuk pemerintah atas perintah dari Islam. Saya kemudian mengatakan, ayo kita berjihad. Saya beli senjata, bagaimana caranya terserah, yang penting dapat senjata. Nanti ada pondok pesantren B juga dengan pengasuhnya mengatakan kita akan berjihad, kita jamaah jihad. Lah mau ada berapa ribu jamaah jihad di Indonesia? Ini pelaksanaan jihad yang seperti ini telah melanggar ketentuan jihad yang diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jihad-jihad yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, baik yang di negeri kita, di Indonesia, entah ada berapa kelompok. Mungkin datanya ada di kepolisian atau di BNPT. Kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan, yang ada di Syria, yang ada di Irak, yang ada di berbagai negara. Di Libanon, masing-masing punya amir, masing-masing punya pimpinan kelompok, dan masing-masing punya baiat, masing-masing punya kebijakan. Sendiri-sendiri. Ini menyelisih aturan jihad. Maka dengan ini, dengan kata lain, ibadah, sekali lagi, ibadah yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuannya tidak sah. Tidak sah. Harus mengikuti aturannya. Kaum muslimin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kelompok-kelompok tertentu melakukan latihan perang. Ada di hutan Papua, di hutan Sulawesi, di Sumatera. Melakukan latihan perang. Di Poso dan berbagai tempat lainnya.
Loh, mereka punya dalil. Ini masalahnya. Di surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum." Persiapkanlah oleh kalian berbagai bentuk kekuatan dan kuda-kuda perang yang ditambatkan, yang siap tempur. Yang dengan kekuatan itu kalian membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Benar, dibuka Al-Quran ada dalilnya. Dilihat di terjemahan versi Departemen Agama, iya benar juga suruh latihan perang, suruh menyiapkan persiapan tempur. Pertanyaan, dahulu sahabat Nabi memahami ayat ini gimana sih? Kalau kita kan mau memahami itu harus belajar bahasa Arab, nahwu, shorof. Ya. Sahabat Nabi nggak perlu belajar. Itu bahasanya mereka. Plus lagi langsung dididik, dibina, dijelaskan oleh nabinya. Lengkap sudah. Mereka itu. Nah, coba tanyakan. Loh, bagaimana bisa bertanya kepada sahabat Nabi? Alhamdulillah, Allah menjaga agama ini. Dimunculkannya para ulama yang mengabadikan itu dalam karya-karya mereka. Tafsir Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, tafsir Muhammad Abu Ja'far Al-Tabari, Asy-Syafi'i, tafsir Al-Baghawi, wa tafsir dan tafsir yang lainnya. Tersimpan. Kitab-kitab hadis yang ma'ruf, yang terkenal, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan yang 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, Ad-Darimi dan yang lainnya. Lengkap. Tinggal kita belajar umat Islam, buka kitab-kitab itu. Jangan bermodalkan media, jangan bermodalkan internet. Hancur kita. Kaum muslimin yang semoga dirahmati. Jadi, kaum kufar, Yahudi dan Nasara dan yang bersamanya, mereka bisa mempermainkan umat Islam, termasuk dalam bidang terorisme, karena mereka mendapati anak-anak Islam jauh dari ilmu Islam. Anak-anak Islam tidak belajar Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mereka bisa loh mau kirim seorang intel ya, dengan berjenggot, berjubah, bisa dari Amerika sana. Loh, ini bukan orang Amerika, orang Arab bisa. Orang Arab yang dibiayain, pakai jubah, pintar berbahasa Arab, ternyata dia bagian daripada intelijen, CIA, atau kayak yang sejenisnya. Masuk ke tengah-tengah muslim. Ini sekarang di Indonesia banyak bertebaran intelijen asing. Gampang sebagai wisatawan, sebagai bisnismen, sebagai dokter, untuk mempelajari karakter Indonesia. Terus, apa ini potensi-potensi konflik yang ada di negeri ini? Mereka membiayai dengan biaya besar untuk kepentingan intelijen. Membuat upaya adu domba melemahkan umat Islam. Nah, ini salah satu problem. Mari kita lihat. Apa itu potensi-potensi terorisme? Dari mana bibitnya? Salah satu bibitnya, salah satunya adalah ketidaksabaran masyarakat Muslim menghadapi kekurangan penguasanya. Bersama itu, umat Muslim tidak mempelajari, tidak mengkaji bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kesrah, ya, kita harus menjadi uswah hasanah, teladan yang baik. Pertanyaan nih bagi kita semua dan jawabannya semua kita bisa menjawab. Siapa teladan terbaik kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah telah memberitakan di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi teladan yang baik untuk kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Rasulullah akan menjadi uswah hasanah bagi siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang enggak beriman enggak akan menjadikan Nabi sebagai uswah. Uswahnya siapa? Tokoh-tokoh barat. Dan wa dzakarallah. Orang-orang yang senang berzikir, senang mengingat Allah, dia akan senang menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Kalau orang yang jauh dari zikir, sumpah disebutkan hadis, wah hadis terus, hadis kita sedang nonton pertandingan sepak bola kok, kamu hadis terus. Tapi kalau orang yang suka berzikir, ingat Allah, ingat dosanya, memohon ampunan Allah, ingat nanti akhirat, dia senang dan haus mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan suci beliau. Nah, Nabi adalah uswatun hasanah. Mari kita lihat. Kalau kita sepakat, Nabi adalah teladan terbaik dalam semua urusan. Bukan cuma urusan cara makan, cara minum, cara tidur. Kalau makan bilang bismillah, kalau selesai juga doa. Betul, semua itu bagus, terus diamalkan dan diperjuangkan. Tapi Nabi itu uswah hasanah dalam skala menyeluruh. Dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berdakwah, dalam berakidah, dalam berjuang. Nabi uswatun hasanah. Nah, kita lihat sekarang. Bagaimana uswah hasanah Nabi dalam menghadapi penguasa. Penguasa itu manusia atau malaikat? Hah? Manusia sama seperti kita. Ya kan? Berarti kalau manusia masuk dalam hadis Nabi, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh yang namanya anak manusia pasti berbuat salah. Khata, selalu sering berbuat salah. Dan orang yang selalu berbuat salah yang terbaik adalah yang selalu bertaubat. Berarti semua kita berpotensi berbuat salah. Kita nih sebagai pimpinan rumah tangga. Rumah tangga kita, rumah katakan luasnya 400 meter persegi. Masya Allah. Bangunan 300 meter persegi, luas tanah 400. Besar nggak? Besar. Nah, mana besar dengan Kabupaten Pangandaran? Pangandaran ya, lebih besar dikit. Nah, Indonesia lebih besar lagi. Nah, dalam sekup rumah tangga urusan bangunan 400 meter persegi itu mengurus satu istri, 3, 4 anak atau 7 anak. Ya. Dia sebagai pimpinan rumah tangga sering nggak adil, sering berbuat curang, tidak menunaikan hak istri atau hak anak. Kalau misalnya kita sebagai pimpinan rumah tangga dalam bangunan seperti ini, tetangga nggak dengar apa yang terjadi. Anak kita protes karena dinilai oleh dia kebijakan kita sebagai ayah tidak adil. Pilih kasih antara dia dengan kakaknya. Marah-marah dia, jerit-jerit di luar situ. Nangis-nangis, ayahku jahat, ayah jahat, ayah. Tetangga melihat. Tetangga melihat aib dan kekurangan pimpinan rumah tangga sebelah. Kalau tetangganya baik, maka akan dinasihatin, nak, jangan begitu. Kamu minta maaf pada ayahmu. Ayahmu itu baik, karena tetangganya baik. Tapi kalau tetangganya provokator, diapain kamu? Ayo kami bawa, kamu tak laporkan ayahmu. Ya? Lempar aja itu rumahnya. Tambah dipanas-panasin oleh pihak ketiga ini tadi. Nah, perlu waspada wahai bangsa Indonesia, wahai muslimin Indonesia. Nabi baginda Rasul alaihissalam memberikan uswah hasanah antara lain. Mari kita dengarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim rahimahullahu taala. Siapa Imam Ibnu Abi Asim ini? Sudah wafat hampir 1200 tahun yang lalu. Punya kitab judulnya As-Sunnah, bicara tentang akidah dengan riwayat sanad hadisnya. Salah satunya disebutkan dari sahabat Iyad bin Ghunm.
Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, falyakhudh biyadi wal yakhudhu bih. Fa in qubila minhu fadaka, wa illa faqad adda ma alayhi." Atau kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Mari kita dengarkan, simak bimbingan Nabi yang mencintai kita. Bukan filsafat barat, bukan logika barat dan timur, tetapi ini adalah wahyu. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara terbuka, demonstratif, jangan, kata Nabi. Hendaknya menyendiri dan disampaikan secara tertutup, kata beliau. Kalau diterima nasihat dan kritikannya secara tertutup, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak, apa kata Rasul? Sungguh dia telah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Selesai. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berikan nasihat, teguran. Sesungguhnya kamu hanya sekedar pemberi nasihat. Kamu nggak mampu menguasai hidayah. Anak kita aja nggak bisa kita beri hidayah. Hidayah bukan punya kita, milik Allah. Kita udah nasihatkan sejak kecil. Sejak balik umur 13 tahun dia ikut main di jaringan narkoba. Bukan hidayah di tangan kita. Disuruh sholat nggak mau sholat. Padahal sejak kecil hidup di keluarga yang sholat. Hidayah di tangan Allah. Yahdi may yasha. Nah, Nabi membimbing seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi di negeri kita? Maaf saja. Ustaz ini pembelanya pemerintah ya. Ustaz ini jangan-jangan utusannya pemerintah. Masya Allah. Nah, apa yang kita sampaikan di majelis ini ya kita sampaikan di rumah kita. Apa yang kita nasihatkan di masjid, kita nasihatkan kepada anak istri kita. Karena itu wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi. Maka saya katakan, ini adalah uswatun hasanah dari Nabi. Kalau kalian ikuti, kalian selamat, negeri kalian aman. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kebiasaan kritik-mengkritik dibiarkan terbuka, baik demonstrasi secara offline ataupun secara online, tiap hari pemerintah kita dicerca, disebutkan kekurangan-kekurangannya, maka yang pertama, wibawa pemerintah jatuh. Yang kedua, tadi tetangga itu, yang saya katakan tetangga, ya, kalau tetangganya itu utusan CIA, bahaya ini negeri. Oh, lapor ke pusat. Indonesia memiliki potensi konflik dari sisi A, B, C, D. Hati-hati. Kita akan diadu antara rakyat dengan pemerintah. Jadi tidak kondusif, saling curiga. Oh iya, tapi Ustaz ini kan pemerintahnya korup. Pemerintahnya nggak adil. Pemerintahnya mementingkan dirinya sendiri atau keluarganya atau kelompoknya. Sabar. Tenang. Jangan provokatif. Ayo kita lihat uswatun hasanah. Mau nggak sekarang pertanyaannya? Mau ikut nggak uswatun hasanah? Kalau jawabannya iya mau ikut, ya memang berarti Anda adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pindah ke hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayakunu min ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Pasti nanti sepeninggalku akan muncul penguasa-penguasa yang mereka tidak mau menjadikan prinsipku dan sunnahku sebagai pedoman hidup negerinya. Sahabat mendengar nih, apa nih yang akan terjadi? Bagaimana solusinya?
Para sahabat diam dengerin karena ini wahyu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Dan akan ada nanti di sekitar mereka para pembisik-pembisik, penguasa yang kolbu mereka, hati mereka adalah hati syaitan. Kalau hatinya syaitan, apa mungkin memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Nggak mungkin. Lalu ketika seperti ini para sahabat bertanya, nggak main logika. Para sahabat tidak menyimpulkan sendiri. Ini di depan kami Nabi nih. Tanya, ya Rasulullah, apa yang akan kami lakukan kalau kami mendapati kondisi penguasa yang seperti itu? Sudah nggak mau menjadikan syariat Islam, sunnah Nabi, bimbingan Nabi sebagai aturan undang-undang negerinya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala, tasma' wa tuti'. Tetaplah engkau mendengar dan taat kepada pemerintahmu. Satu. Dalam riwayat lain, hadis ini bisa antum lihat dalam kitab Sahih Muslim, dalam kutubul hadis, lengkap tersimpan. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, wa sayakunu alaikum atharatun wa umurun tunkirunah. Dan nanti akan muncul penguasa-penguasa yang mementingkan diri mereka. Bahasa kita korup lah. Apalagi sekarang istilah-istilah itu. Nepotisme apa? Intinya mementingkan kepentingan orang-orang dekatnya. Al-athar. Mendahulukan dirinya dibandingkan orang lain. Apa kata Nabi? Tasma' wa tuti' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetap engkau sabar menghadapi pemerintah seperti itu walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu. Walaupun kita berharap dan berdoa agar pemerintah kita menjadi baik, soleh, terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemerintah yang cinta Islam, pemerintah yang menghormati Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas aturan-aturan manusia. Tapi sekarang kita sedang dibimbing cara menghadapi keadaan. Nah, bahayanya kalau ada pihak ketiga. Sekarang ketika terjadi demonstrasi-demonstrasi di alun-alun, sering nggak terjadi anarkis? Sering ya. Demonstrasi biasanya tidak lepas dari anarkisme. Pelemparan, pemukulan, ada yang terluka, ada yang masuk rumah sakit, dalam beberapa kasus sampai terbunuh. Nyawa seorang muslim, baik dia demonstran maupun dia seorang aparat muslim, nyawanya berharga, dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kaum muslimin, kondisi ini masyarakat yang mudah protes, masyarakat yang tidak mau puas, selalu menuntut dan menuntut, tidak mau menyampaikan nasihat secara ilmiah, didukung data yang benar dan cara yang hikmah, ini akan memperlemah kesatuan dan persatuan bangsa. Akan mudah diadu domba, akan mudah dibeli oleh pihak-pihak asing dan kaki tangannya di negeri ini. Bahaya ini. Maka perlu masyarakat untuk disadarkan. Kembalilah kepada sunnah Nabi. Kembalilah kepada uswatun hasanah dalam menghadapi keadaan ini semua. Ini adalah bibit terorisme. Ketika kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka, maaf saja, bukan mengkritisi normal gitu, tapi caci maki. Terbuka. Ini akan membuka peluang untuk munculnya terorisme. Beberapa pihak yang ditangkap oleh kepolisian, oleh Densus, anak-anak muda masih umur 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Dia ditangkap telah memiliki bahan-bahan peledak, berencana membuat bom
untuk melakukan peledakan di beberapa tempat. Setelah ditanya, diinterogasi, apa yang mendorong dia seperti itu? Ya, dia sudah kecewa, sakit hati dengan kehidupan dan pola pemerintah yang seperti ini. Dari mana kamu tahu? Di HP-nya ketahuan bahwa memang dia mengikuti berita-berita yang panas terus. Dia nggak suka pemuda ini kepada hal-hal yang kotor, game-game dan yang lainnya, nggak suka karena dia rajin sholat di masjid. Tapi dia kecewa. Nah, kekecewaan dan emosinya ini tidak terbimbing. Bayangkan tertangkap dalam keadaan dia sudah memiliki bahan-bahan peledak. Dari mana dia tahu bahan-bahan peledak dan cara membuat bom? Dari internet. Lengkap. Ya? Anak itu menyendiri di kamar. Anak itu tidak suka bermain di alun-alun dan yang lainnya. Enggak. Penampakannya muslim, baik. Tidak pakai anting, tidak rambut panjang, tidak yang macam-macam. Ya? Tapi dia di sini. Dan ini bisa menyerang semua pihak. Saya mendapat berita bahkan ditemui oleh seorang, maaf saja, anggota polisi. Ya? Yang menangis di depan saya dengan anaknya di Sulawesi. Dia peluk saya. Kenapa? Istri saya lari. Lu kenapa? Apakah dia enggak solihah? Ya solihah, dia sholat. Tetapi dia telah memposisikan saya sebagai seorang yang kafir. Negara ini kafir. Dan dia benci terhadap ini. Dari mana? Kok bisa Pak? Ya itulah, saya lalai. Dia banyak berinteraksi dengan internet. Dia membaca literatur, narasi-narasi di alam terbuka ini. Tanpa ada bimbingan. Tanpa ada arahan. Maka salah satu potensi terorisme adalah media-media yang terus menampilkan sajian-sajian yang provokatif. Ini harus ada langkah, harus ada solusi. Kalau kita mau menuntut pemerintah membuat aturan, banyak yang protes. Kita sekarang umat Islam dari rumah tangga melakukan edukasi sedini mungkin. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu potensi terorisme yang tadi saya katakan, terorisme adalah fakta di satu sisi, tetapi dia juga propaganda musuh-musuh agama ini untuk mencemarkan nama baik Islam. Tetapi mereka, musuh-musuh Islam, mendapatkan peluang pada anak-anak muslimin. Bibit-bibit ekstrim, bibit-bibit radikal itu ada. Nah, salah satunya kegiatan-kegiatan yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar salah satu ibadah seperti jihad, seperti sholat, sama persis. Pertanyaannya sekarang, kalau ada kemungkaran bolehkah didiamkan? Jawabannya enggak boleh. Karena Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kata Allah. Perintah syariat nggak bisa dipungkiri. Nggak boleh ada seorang muslim mengatakan, wah amar ma'ruf nahi munkar itu nggak benar, nggak boleh. Bukan Islam, bukan agama. Salah, itu agama. Tapi penerapannya, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, di antara ketentuannya adalah kemungkaran-kemungkaran yang sifatnya umum. Kemungkaran ada yang sifatnya umum di masyarakat, ada yang sifatnya khusus di satu keluarga, teman. Ini sifatnya khusus. Nah, kemungkaran-kemungkaran semuanya wajib untuk dihentikan dan diingkari, dicegah. Tetapi masing-masing ada wilayahnya. Kemungkaran yang terjadi di umum, misal ada toko menjual minuman keras, haram. Saya kira MUI sudah mengeluarkan fatwa haram sejak mungkin saya belum lahir. Ya.
Haramnya pabrik-pabrik pembuat homer. Kalau misal di kampung kita, di sebelah sana ada toko atau pabrik pembuat minuman keras, boleh dibiarkan? Nggak boleh. Nggak boleh dibiarkan. Karena itu akan mendatangkan murka Allah terhadap negeri ini. Tapi pertanyaannya, siapa dan bagaimana? Siapa yang akan melakukan nahi mungkarnya dan bagaimana caranya? Ini pertanyaan harus dijawab dengan dalil-dalil, bukan dengan logika. Kalau bukan wilayah kita, akan mendatangkan efek. Contoh saja. Kalau ada anak umur 12 tahun nggak sholat, boleh diingkarin? Jawabannya boleh. Tapi pertanyaannya, itu anakmu atau anak tetangga? Kalau anakmu, anak kita sendiri, Nabi mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anakmu atau anak kalian untuk mulai menegakkan sholat pada umur 7 tahun. Dan silahkan dipukul kalau dia tidak mau menegakkan sholat ketika umurnya sudah 10 tahun. Anak kita, kalau anak tetangga, umur 12 tahun sudah lewat umurnya. Gak sholat, maghrib masih saja main kelereng atau main apa saja. Tugas kita menasehatin. Nah, sini. Kamu anak soleh. Sekarang sudah maghrib. Yuk sholat dulu ke masjid yuk. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, apakah boleh kita ambil kayu, ambil sendal, kita pukulin? Jawabannya nggak boleh. Karena bukan wewenang kita. Tugas kita hanya menyampaikan kepada orang tuanya, Pak, Masya Allah anak kita itu anak soleh insya Allah. Tapi beberapa kali saya dapatin dia nggak sholat. Nah, laporkan aja kepada yang berwenang, kepada waliul amrnya. Siapa waliul amrnya? Kedua orang tuanya. Nggak boleh kita semena-mena. Kecuali kita diberi amanah. Semisalkan tempat pendidikan atau pondok pesantren, itu pun ada batas-batasnya memukul. Tidak sembarangan main pukul. Ada aturannya. Nah, itu pembahasan tersendiri. Tetapi sekarang yang mau saya katakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada agama Islam dan termasuk permasalahan-permasalahan terpenting. Tetapi pada pelaksanaannya diatur. Nah, kalau kemungkaran yang sifatnya umum, ada perjudian di sana, lokalisasi na'udzubillah tempat-tempat kotor itu. Bukan kemudian saya, misalkan sebagai pimpinan pesantren, menggerakkan 1000 santri dengan membawa tongkat ataukah parang, ya, ayo kita serang lokalisasi itu. Coba saya tanya nih, ada teman-teman dari aparat pemerintah kita, dari kepolisian, dari TNI, boleh tak Pak saya sebagai pimpinan pesantren menggerakkan santri untuk menyerang lokalisasi itu, boleh nggak secara aturan? Boleh Bapak polisi? Dibakil Pak Keseranam? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena bukan wewenang saya sebagai pengasuh pondok. Wewenang saya, walaupun pengasuh pondok pesantren, walaupun punya masa yang banyak, wewenangnya cukup memberi nasihat. Baik nasihat kepada oknum-oknum jika mampu, melakukan rehabilitasi atau pembenahan jika mampu, maka yang kedua menyampaikan laporan kepada waliul amr. Didukung data yang valid. Pak, saya menemukan pabrik homer. Mana ini videonya? Ini fotonya. Mana alamatnya? Ini. Monggo, silahkan diambil langkah. Laporkan ke Polsek, ke Polres, ke Koramil, kemana lagi, pihak-pihak terkait. Biarkan waliul amr yang akan mengambil langkah. Dilihat sebulan, 2 bulan nggak ada langkah, ingatkan lagi, ketuk ke Polsek, ke Polres, kemana? Assalamualaikum Pak Kapolres.
laporan saya yang bulan lalu, ini mereka masih terus ini. Ini bisa mendatangkan adab bagi negeri Indonesia. Nah, bisa dicabut lagi nikmat kemerdekaan oleh Allah. Hati-hati. Nasehatin, tapi berdua. Jangan jerit-jerit di alun-alun. Jangan pakai toa di jalan-jalan, membakar ban. Ya nggak selesai. Barakallahu fikum. Nah, ini contohnya. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar sebuah ibadah, pada pelaksanaannya ada aturannya. Nggak boleh saya bergabung dengan 10 pondok pesantren, punya pasukan yang sudah dilatih bela dirinya. Apalagi sekarang pakai atribut-atribut militer kan ya. Boleh nggak saya pakai punya santri ini saya kasih PDL, pakai baju doreng kayak Kopassus atau kayak Brimob kayak Densus? Ya nggak boleh lah. Jadi apa negeri ini nanti? Masing-masing punya pasukan. Bisa tempur nanti. Itu bisa jadi bahan terorisme. Menjadi bibit. Bahaya. Sampai terjadi demonstrasi dulu. Tahun berapa itu? Entah apa saya lupa. Seorang menteri mengucapkan ucapan yang salah memang. Wah, demonya teriak-teriak. Bunuh, bunuh, bunuh menterinya. Dibunuh saja. Wah, di jalan-jalan. Masa menteri mau dibunuh? Bukan demikian. Kalau ada pihak ketiga, entah CIA atau KGB ataukah yang siapa saja yang memang sedang mengincar negeri Indonesia, hancur kita diadu domba. Penting kita tahu, amar ma'ruf nahi mungkar ada aturannya. Berapa banyak terjadi kelompok-kelompok yang menamakan dirinya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu menyerang sebuah kafe karena di situ ada orang mabuk-mabuk menjual khamr, narkoba, diserang sampai ada yang mati. Seorang muslim mati. Seorang tentara mati. Muslim loh. Minum khamr dosa besar, tapi pembunuhan lebih besar lagi. Apalagi yang dibunuh seorang muslim. Syarat ingkar mungkar adalah antara lain tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Mau ingkar mungkar, timbang. Dihitung. Kalau diperkirakan akan mendatangkan kemungkaran lebih besar, ulama Islam sepakat bahwa ingkar mungkar itu ditunda atau jangan dilakukan. Sepakat ulama, ijma ulama sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, dari sini penting umat Islam berbekal ilmu untuk menangkal terorisme. Masih di situ ada beberapa pembahasan tentang ini, namun karena keterbatasan waktu, semoga apa yang sedikit kita dengarkan ini menjadi semacam masukan buat kita sebagai sumbangsih untuk diri kita dan masyarakat serta bangsa dan negara ini sebagai bangsa dan negara yang kokoh, yang kuat, yang memiliki ketahanan sosial, ketahanan militer, ketahanan politik, ketahanan ekonomi yang kokoh, dan ketahanan akidah yang kuat. Semoga Allah melindungi negeri kita. Saya akhiri majelis ini dengan nasihat seorang ulama besar dari negeri Khurasan, dari generasi tabi'ut tabi'in, yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad Al-Khurasani. Al-Imam Fudail bin Iyad adalah salah satu guru daripada sejumlah ulama besar. Al-Imam Ahmad, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Para imam-imam besar. Nah, salah satu dari pembesar mereka adalah Al-Imam Fudail bin Iyad. Yang dikenal keluasan ilmunya, kecemburuannya, jihadnya, ya, ibadahnya, dan sisi-sisi lainnya. Mungkin kalau ada di depan kita sekarang, kita menyangkanya ini bukan manusia, ini malaikat ini. Kalau ada di depan kita. Beliau rahimahullah, salah satu untayan kata mutiaranya, beliau mengatakan, "Lau kanat li
da'watun mustajabah. La da'autu biha lis-sultan. Qulna ya Aba Ali, limada? Qala idza da'autuha li. Kata beliau, Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau menyampaikan di depan murid-muridnya. Kalau aku ini punya sebuah doa, satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah, enggak punya dua, enggak punya tiga. Kesempatan doa satu-satunya dikabulkan oleh Allah. Untuk apa ini? Kebutuhannya banyak. Minta surga, minta hidayah untuk keluarganya, meminta kemakmuran, ekonomi yang baik, macam-macam. Kata beliau, aku akan gunakan untuk memohon dan meminta kepada Allah kebaikan dan hidayah untuk pemerintah. Murid-muridnya bertanya, kenapa? Ya, kalau aku gunakan kesempatan emas ini hanya untuk diriku, maka efek baiknya, efek positifnya hanya untuk aku. Tapi kalau untuk penguasa, dan dengan itu penguasa menjadi soleh, menjadi baik, akan ikut menjadi baik umat dan negeri ini. Maka kita sebagai umat Islam manfaatkan waktu doa kita untuk mendoakan kebaikan. Ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, ya Allah. Berikan kesolehan kepada mereka. Berikan kepada mereka penasehat-penasehat yang baik, yang akan mengarahkan mereka kepada amalan-amalan yang kau cintai. Dan jauhkan mereka dari pembisi-pembisi yang jahat, yang akan menyeret mereka kepada kemungkaran-kemungkaran. Ya Allah, jauhkan pemerintahan mereka dari segala kejelekan. Doa. Ya, dalam kesempatan-kesempatan mustajab. Ya, ini nasihat ulama salaf, ulama terdahulu. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang mukminin, salihin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.